dibenahi dengan lahirnya Undang-Undang 18. Kemudian dimandatkan oleh BP2MI membuat peraturan badannya. Lahirnya Peraturan Badan 09 tahun 2020. Itu salah satu diskusi panjang selama BP2MI ya, bukan BNP. Kemudian lahir Undang-Undang atau Perban Peraturan Badan Perban 09. Perban 09 tahun 2020 yang di dalamnya adalah sudah mengakomodir kepentingan dari persoalan itu. Nah, saya ingin sekaligus menyampaikan saya SBMI pada prinsipnya adalah sangat mendukung Perban itu. Karena apa? Karena ini perjuangan panjang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat migran, sahabat podcast pekerja migran Indonesia. Hari ini kita episode yang kedua nih, diskusi masih bersama Ketua Umum SBMI, Serikat Buruh Migran Indonesia. Tapi kali ini kita membahas topik yang berbeda nih. Kita diskusi terkait dengan pembiayaan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Bagaimana sih itu sudah diatur atau CPMI ini membayar dengan sendiri atau di-cover atau dibiayain oleh pemerintah supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, mendapatkan upah yang lebih layak sehingga bisa membantu untuk pembiayaan di rumahnya dan lain sebagainya. Dan ini juga ada satu hal yang menarik bahwa PMI ini kan dijulukin pahlawan devisa, sesuai dengan tema podcast kita, pekerja migran Indonesia, podcast pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa. Telah hadir bersama kita Bang Haryanto. Gimana kabar Bang? Baik Bang. Sehat. Gimana nih aktivitasnya? Nggak apa-apa nih kalau udah dibuka masker, kita kan udah ngikutin prokes. Oke, sip. Udah jaga jarak. Bisa dijelasin Bang, dari SBMI itu kan sudah tentu pasti banyak yang diketahui kan terkait dengan pola penempatan dan pasca penempatan. Ini kan tentu banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PMI. Ya, betul. Dalam tanda kutip ini kan agak ada ketimpangan atau misinformasi atau bagaimana yang kami ketahui di lapangan dan yang kami ketahui bahwa BP2MI itu menjelaskan secara gamblang bahwa penempatan pekerja migran ke luar negeri itu zero cost. Sementara di sisi lain prakteknya di lapangan masih banyak terjadi pungli dan lain sebagainya. Alhasil yang menjadi korban ya sahabat-sahabat pekerja migran juga, sahabat calon pekerja migran juga. Ini bagaimana nih tanggapan Abang dan sepengetahuan Abang? Bisa dijelasin nggak sama teman-teman sendiri? Terima kasih Bang Anton telah meluangkan waktu untuk bicara pembiayaan. Jadi kalau bicara dalam konteks pembiayaan bagi buruh migran Indonesia, ini persoalan yang terus terjadi ya dari tahun ke tahun. Itu persoalan yang seolah-olah kemudian tidak bisa diselesaikan. Memang betul faktanya adalah tidak bisa diselesaikan oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pembiayaan buruh migran Indonesia ini menjadi salah satu yang selama ini juga mulai mencuat ya dengan lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2017 bahwa pekerja migran Indonesia tidak boleh dikenakan biaya penempatan. Itu menjadi dasar kunci dulu. Yang kedua, saya sebelum bicara soal konteks hari ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa pembiayaan ini menjadi salah satu persoalan yang muncul yang namanya adalah overcharge. Overcharge itu pembebanan biaya yang berlebihan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kami bisa melihatlah kawan-kawan buruh migran itu misalkan kerja ke luar negeri, ada yang membayar di atas 30 juta, 50 juta, 60 juta, bahkan di atas itu mereka tetap membayarnya.
Nah, padahal bukan tidak ada aturan, ada keputusan Dirjen tahun 2009 soal komponen biaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contoh adalah Hong Kong. Dirjen Kementerian Tenaga Kerja. Iya, ada Dirjen Pinapenta, Cap Dirjen 23 berapa nomornya? Itu tahun 2009 mengatur soal komponen pembiayaan penempatan buruh migran Indonesia. Itu sudah diatur komponen-komponennya. Di situ adalah dibagi menjadi tiga, dibagi menjadi dua, dibiayai oleh buruh migrannya, kemudian dibiayai oleh pengguna. Itu prinsip dasarnya. Tetapi faktualnya adalah masih banyak buruh migran yang dikenakan biaya tidak sesuai dengan yang sudah diatur di Cap Dirjen itu. Contoh adalah Hong Kong, itu masih banyak yang dikenakan biaya apa itu 30 juta. Taiwan dan banyak contoh. Ke Hong Kong itu contohnya itu dia job disk-nya apa nih? Pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Domestic worker ya. Domestic worker itu adalah komponennya 14 juta sekian ratus. Itu sudah include dengan pendidikan dan lain sebagainya, tapi faktualnya adalah dikenakan biaya lebih. Nah, sebetulnya bisa dikontrol, ya kan? Sebetulnya bisa dikontrol sejak tahun 2015 yang lalu kami mencoba untuk menaikkan kasus overcharge ini, akhirnya menjadi bahan diskusi dan pembuatan SOP di BP2MI pada saat itu ya. Di situ adalah BNP 2TKI. Iya, sekarang bertransformasi menjadi BP2MI. Ada persoalan dasar. Kita sebelum bicara ini ya, ada persoalan dasar yang harus disikapi. Pertama adalah ada syarat untuk mendapatkan rekomendasi penempatan. P3KI itu harus menyertakan mekanisme pembiayaan yang ada di BNP 2TKI pada saat itu, yaitu pembiayaan apakah menggunakan KUR, kemudian apakah menggunakan multi-finance koperasi atau kemudian mandiri. Nah, tiga ini salah satunya adalah nanti yang akan dijadikan rekomendasi penempatan. Nah, persoalannya adalah begini, Bang. Banyak buruh migran Indonesia yang kemudian pembiayaannya melalui KUR, tetapi praktik di lapangannya adalah yang kami katakan ini ya, bahasanya adalah jual beli slot atau gimana? Kurnya. Jual beli kurs. Jadi kurs. Iya, pada saat itu kan kurs itu yang bisa meminjam adalah PT-KMI sebagai jaminannya. PT-KMI meminjamkan, kemudian pinjam kurs, tetapi faktualnya adalah dia didaftarkan menjadi multi-finance. Dana KUR yang bunganya 0,9% pada saat itu bisa dijual kepada buruh migran 24-36%. Dia dapat untung dari situ. Penjualan dia untung sampai 24%. Iya, gantungan bunga saja. Ya kan udah untung. Itu pertama. Yang kedua, kita bicara soal peraturan Menteri Keuangan, hutang rupiah harus dibayar rupiah. Faktualnya adalah teman-teman yang dipinjamkan KUR itu adalah membayar hutangnya tidak dengan rupiah. Jadi faktanya dipinjamkan misalkan 30 juta nih. Ya, 25 juta. 25 juta. Dipinjamkan 25 juta. Teman-teman sahabat pekerja migran ini yang sudah bekerja di luar negeri, sudah mendapat jobnya, itu dipotong sesuai dengan mata uang di sana. Ya. Jadi gini. Jadi setiap bulan mereka itu selisih itu siapa yang ngambilnya? Ya, ini akan saya jelaskan ya. Ini coba. Dasar. Ini menarik ini. Ya, yang pertama adalah tadi soal jual beli KUR. bunga kurnya. Yang kedua, mekanisme pembayarannya adalah tidak dengan rupiah, tetapi dengan Hongkong dolar, Hongkong Singapura. Selisih kursnya itu siapa yang menikmati? PT-KMI, PPTKS menikmati. Jadi punya keuntungan dua. Pertama adalah bunga, yang kedua adalah soal mekanisme. Padahal dilarang. Ketika kemudian akan dibayar dengan bank lain, itu harus kemudian ada pelimpahan hutang dulu. Faktanya adalah mereka buat, tetapi di bawah tangan. Di bawah tangan dan under table. Iya, di bawah tangan. Dan itu ketika permasalahan muncul, ini yang menjadi persoalan dasar overcharge itu muncul. Yang ketiga adalah soal pengawasan. Overcharge sudah terjadi sejak dahulu, tetapi sedikit sekali kemudian yang memberikan sanksi.
kepada PT KMI dan segala macam. Ini yang kemudian polemik. Ini kan ada apa istilahnya itu dalam tanda petik komplotan ini kan? Ya. Kalau bahasa ininya kan, kalau bahasa istilahnya itu agak-agak sedikit ekstrim tuh. Komplotan antara PT KMI berkompromi dengan apa namanya itu multi finance tadi, terus nanti biaya yang dipinjamkan nanti dibalikin oleh PMI ini dari luar negeri itu dengan misalkan dia dapat 1 juta dolar Hong Kong, dipotong 50%, berarti kan 50% itu yang ditransfer ke sana. Kalau kursnya itu setiap hari kan naik turun nih. Kalau naik terus untung banyak dong ininya. Iya. Baik multi finance-nya maupun PT KMI-nya. PT KMI-nya. Ya. Multi finance-nya diuntungkan dari sisi selisih kurs. Berarti ini kan ada dua kejahatan ini yang istilahnya itu berkompromi ini. Yang di sisi lainnya PT KMI-nya atau perusahaan yang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri ini. Itu kami katakan bukan kompromi, monopoli bisnis. Nah, iya betul, itu yang lebih tepat itu monopoli. Kenapa kami katakan monopoli bisnis? Direktur PT KMI dia juga merangkap menjadi direktur BLK-nya. Jadi PT KMI, PPTKIS mempunyai BLK. Dan mereka mempunyai koperasi. Punya koperasi juga. Untuk pembiayaan. Dan mereka juga punya Sarkes, sarana kesehatan. Punya kemudian medical check-up-nya. Jadi inilah yang kami katakan adalah sudah terbukti monopoli bisnis penempatan yang menguntungkan mereka-mereka ini. Nah, inilah yang kemudian harus kita bedah lebih dalam lagi. Ini tidak boleh terjadi lagi. Monopoli bisnis dan dalam tanda kutip juga ada keterlibatan daripada oknum tertentu. Itu terjadi banyak di Jakarta, Surabaya, Malang. Yang paling banyak kan ya? Yang paling banyak adalah di Jakarta, termasuk Medan. Kemudian Batam. Kalau Batam, kami kalau melihat PT-nya adalah di kantor pusatnya dulu ya. Kantor pusatnya yang banyak adalah di Jakarta, di Jawa Timur, sama di Palembang. Itu ada kantor pusat. Ya, ada kantor pusat PT KMI yang kami sasar. Itulah yang kemudian dari karut marut tata kelola terkait dengan pembiayaan lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2017. Ya kan? Yang 18. Secara substansial adalah pekerja migran tidak boleh dikenakan biaya penempatan. Dibebanin biaya itu. Aturan lebih lanjut soal pembiayaan diatur dengan aturan peraturan badan. Badan yang dimaksud peraturan kepala badan. Waktu itu masih BNP 2TKI 2017. Ada apa itu? Ada kayak kami katakan adalah ada transisi, ada masa-masa transisi untuk peralihan dari paradigma undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Dan perlu kami sampaikan kepada sahabat buruh migran, pembiayaan diskusi soal pembiayaan ini menjadi diskusi yang sangat melelahkan karena aktor-aktor yang terlibat menikmati keuntungan dan aman pada saat itu merasa terancam dengan lahirnya Undang-Undang 18. Merasa terancam, ya kan? Tahun 2017, iya, ini kan ladang basahnya mereka kami katakan, kami saklek saja ladang basah mereka mau diakui atau tidak faktual. Data kami mengatakan bahwa bisnis penempatan ini menjadi ladang basah mereka yang dimanfaatkan tanpa membuatkan soal mekanisme pelindungan yang menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Ini minim sekali ya soal itu. Nah, kami katakan tadi adalah tahun 2017. Lahirnya Undang-Undang 18 tahun 2017 di bulan Oktober itu adalah diskusi maraton yang sangat melelahkan bagi para orang-orang atau korporasi-korporasi yang akan dirugikan dengan lahirnya undang-undang. Nah, kami diskusi tripartit, ada Aspataki, ada Abjati, ada pemerintah, ada BNP 2TKI pada saat itu. Itu nggak pernah clear. Jadi berdebat soal komponen nominal. Misalkan kami bicara soal ada instrumen rujukan internasional, kami tidak hanya bicara di regional, tapi ada internasional, misalkan konvensi ILO 181 sudah mengatur secara rigid berapa sih besaran agensi fee. International Labour Organization. Iya, itu ILO 181 mengatakan bahwa agensi fee tidak boleh lebih daripada 1
1 bulan gaji. 1 bulan gaji Hong Kong berapa? 1 bulan gaji Hong Kong Berapa dolar Hong Kong? Sekitar berapa 4.000 berapa itu ya? 3.000 berapa? Di kurs kira-kira? Kursnya sekitar 400. Kalau Taiwan ya Taiwan 400 sekian, kalau di Hong Kong itu nanti bisa dicek. Kalau Taiwan itu kan sekitar 17.000. Taiwan 17.000, itu kursnya 400 sekian, 400 ya. sekian Kalau Hong Kong itu agak makin dicek ya. Tapi saya tidak bicara soal kursnya, tapi bicara soal apa itu tadi ya, soal persoalan yang dalam P3M itu. Jadi memang kalau di Hong Kong clear, di Hong Kong itu ada peraturan di sana yang di sana adalah tidak boleh memotong agensi fee itu 10% daripada 1 bulan gaji. Clear Taiwan. Hong Kong clear ya kan, udah clear segala macam. Tapi di sini persoalannya adalah tidak pernah clear soal bagaimana kemudian komponen yang dibayarkan dulu oleh PMI-nya ditarik menjadi beban negara dan beban pengguna. Ini yang nggak clear. Ini lumayan gede ya berarti kursnya nih. $1 Hong Kong, 1.800 poin. Itu lumayan gede 800 sekian. Sekitar 10%-nya itu sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 800 atau 1 juta lah. Itu soal agensi fee 1% dan 1 bulan gaji itu ada. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman begini. Soal pembiayaan ini dari Karut Marut yang sudah tadi saya ceritakan, kemudian mencoba dibenahi dengan lahirnya Undang-Undang 18. Kemudian dimandatkan oleh BP2MI membuat peraturan badannya. Lahirnya Peraturan Badan 09 tahun 2020. Itu salah satu diskusi panjang selama BP2MI ya, bukan BNP. Kemudian lahir undang-undang atau Perban Peraturan Badan, Peraturan Kepala Badan, Perka Badan. Perban, bukan Perka. Oh. Perban 09. Perban 09 tahun 2020 yang di dalamnya adalah sudah mengakomodir kepentingan dari persoalan itu. Nah, saya ingin sekaligus menyampaikan saya SBMI pada prinsipnya adalah sangat mendukung Perban itu. Karena apa? Karena ini perjuangan panjang yang harus kemudian segera diimplementasikan, di launching Perban itu. Direalisasikan, di launching, kemudian bisa diaplikasikan di semua elemen. Karena apa? Karena ini berarti kan dari 2020 masuk tahun kedua kan? Ya, jadi kan ada polemik soal satu itu, kedua ini pandemi kan? Ya. Artinya kan tetap ini kan sebenarnya bisa juga secara virtual segala macam kan? Kalau memang itu sudah disahkan, artinya tinggal diimplementasikan, kan udah sah menjadi peraturan kepala badan. Tinggal sekarang itu pola penerapannya ini, pendekatannya sama pelaku usahanya ini bagaimana? Ya, sebetulnya kalau yang dipermasalahkan di Perban itu adalah soal biaya pendidikan dan sertifikasi. Semasa dia di pelatihan di BLK-nya. Kalau dulu kan di balai latihan kerjanya dibebankan kepada calon pekerja migranya. Kalau dulu dibebankan sama CPMI. Nah, kalau Perban ini, undang-undang ini dibebankan kepada negara. Dibebankan kepada negara dan dikembalikan pelatihannya itu ke dinas kabupaten kota masing-masing. Betul. Jadi secara tanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu Pemda soal pembiayaan dan lain sebagainya. Inilah masalahnya, ketidaksiapan dari pemerintah daerah untuk menjalankan ini. Iya, karena posisinya kan wilayahnya itu kan wilayahnya kepala dinas tenaga kerja. Iya, betul. Dinas tenaga kerja masing-masing. Di bawah bupati. Misalnya kalau di bawah bupati, di bawah wali kota mereka. Sementara mereka ini saling sikut ini. Kalau hari ini banyak saya dengar informasi lah, banyak teman-teman tuh kasih tahu kok bahwa di Pemda ini nggak ada anggarannya untuk pelatihan ini segala macem lah, belum direstuin ini, termasuk tadi kasus yang di Malang itu kan anak NTB dilatihnya di sana, direkrutnya di sana. Kan luar biasa itu. Kalau saya sih nggak asing sih dengarnya. Karena kita udah tahu lama lah pola itu kan. Iya, pola-pola direkrut. Itu sebetulnya saya ingin mengatakan, kalau saya ingin mengatakan negara tidak mampu, itu salah.
saya masih sangat meyakini negara itu mampu untuk melakukan itu karena mereka punya resource semua, sumber daya manusianya ada, sumber daya finansialnya ada. Cuma satu kata, mau atau tidak? Tidak mau. Bayangkan, ini mandat undang-undang loh, mandat undang-undang yang kemudian disahkan oleh legislasi. Makanya satu kata nih saya ngutip budayawan apa siapa yang ngomong gitu. Di Indonesia ini nggak ada yang ditakutin. Tuhan aja dia nggak takut, apalagi cuma peraturan. Itu yang jadi persoalan. Ya, itu persoalan besar. Tapi bagi kami, seberapa optimis nih sahabat-sahabat SBM ini? Kalau kami selalu optimistik ya, melihat daripada persoalan ini dan tidak pernah kemudian merasa mundur sedikit pun untuk melakukan perjuangan ini. Salah satunya adalah pembiayaan ini. Ini menjadi akar persoalan yang saat ini bergulir sampai ke level desa. Kami SBMI sebagai serikat buruh yang kemudian selalu berhadapan-hadapan dengan persoalan. Sejak lahir sampai hari ini kami dihadap-hadapkan terus dengan persoalan buruh migran, dan kami selalu berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Kami juga selalu berhadapan-hadapan dengan peran swasta. Ini adalah kami katakan tidak akan pernah capek. Kami tetap terus melakukan itu sebelum merasa keadilan buruh migran betul-betul terwujud, ya kan? Ini yang harus kami lakukan terus-menerus. Pertama adalah satu, kami mencoba untuk membuat beberapa analisis terkait dengan masalah anggaran masalah anggaran pendidikan dan sertifikasi yang dilakukan negara. Kalau betul-betul kemudian pemerintah ini serius, sebetulnya sangat mudah pemerintah itu. Peran pemerintah pusat misalkan diinstruksikan, ada kok kos-kos anggaran yang menempel pada kementerian-kementerian. Kenapa kemudian tidak disatukan, dijadikan salah satu instrumen untuk mengakomodir kepentingan dari pendidikan calon pekerja migran Indonesia. Lagian kemudian juga menggunakan peran-peran kemudian pendekatan melalui Bappenas sebagai badan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional. Itu bagaimana kemudian dimasukkan di dalam instrumen RPJMN, rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian dimasukkan skema itu, diturunkan kepada RPJMD, ini akan semakin mudah buat kami. Tetapi kalau kita melihat hari ini RPJM-nya belum masuk soal itu. Ini PR berat di dalam rangka untuk mengimplementasikan pendidikan itu di biaya negara. Kami sangat takut, Bang. Selain di biaya negara, karena tambahannya dan dapat dilakukan oleh swasta yang terakreditasi. Ingat ya, swasta yang terakreditasi. Kami sangat takut kemudian seolah-olah kemudian digiring ketidakmampuan, kemudian diserahkan lagi pada swasta. Kami katakan tegas, bukan tidak mampu. Negara mampu, pemerintah mampu karena mereka punya sumber daya yang sangat luar biasa. Tapi kami katakan dengan tegas, memang tidak ada kemauan untuk memperbaiki tata kelola ke sana. Negara itu lebar, tidak hanya BP2MI. Kami katakan, ya kan? Soal pembiayaan, kalau saya sebagai organisasi itu tidak hanya menunjuk BP2MI sebagai aktor yang harus bertanggung jawab, tetapi ada regulatornya yang mensupport bagaimana kemudian kewenangan ini diatur. Bagaimana kemudian soal pembiayaan perban ini harus melibatkan majikan. Oh iya. Siapa yang kemudian usernya, siapa pengguna kemudian jasa yang bisa untuk melobi ke sana? Harus sinergi dong dengan Kementerian Luar Negeri yang punya diplomatnya di sana. Iya, supaya ada pendekatan diplomasi ke sana kan? Dengan Kementerian Tenaga Kerja punya atnaker di sana, bagaimana kemudian atase di sana menjadi salah satu rangkaian kerja bersama untuk terwujudnya rasa keadilan soal pembiayaan buruh migran. Satu pertanyaannya, mau atau tidak tiga lembaga ini? Mau. Kami katakan hari ini nggak mau gitu loh. Tiga lembaga ini nggak mau menyatu soalnya. Kami katakan nggak mau, walaupun dia secara histori sudah banyak melakukan itu, tetapi indikator kami mau adalah terwujud. Satu, clear, melakukan diplomasi dengan pihak negara penempatan. Bagaimana kemudian ini agenda nasional soal pembebasan biaya ini
direspon dengan baik oleh user di sana, ada peran-peran kementerian terkait yang punya kewenangan ke sana. Ini saran saya. Itu pertama. Yang kedua, ada peran-peran pemerintah daerah. Janganlah terjebak kemudian Perban ini gagal di launching karena masih ada bayang-bayang pemerintah daerah itu tidak bisa menjalankan. Bagi saya, undang-undang ini final. Undang-undang nggak bisa ditawar-penawar lagi. Mandat daripada undang-undang adalah memerintahkan badan untuk membuat sistem pembiayaan. Sudah ada launching, baru akan kita evaluasi. Kenapa Kabupaten A kok nggak bisa? Kabupaten B kok bisa melakukan? Ini sebagai bentuk evaluasi bersama. Ini yang kami dorong kepada Pak Kabadan. Kami kuatkan, jangan ragu untuk segera melaunching peraturan badan ini. Jangan pernah ragu untuk launching itu. Baru ada evaluasi karena implementatifnya tidak hanya Kabadan yang bertanggung jawab, dan semua pemerintah ini sudah diatur di dalam kewenangannya masing-masing secara norma undang-undang. Oke, sip, mantap. Terima kasih Bang atas diskusinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas terkait dengan masalah sahabat-sahabat PMI, maupun itu nanti kita akan minta bantuan sama beliau. Kita minta tolong cariin satu aja narasumber yang PMI yang sukses. Ya, siap. Oke. Sip, makasih.